Shalom. Ya puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan Yesus sudah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukan karena kehebatan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pribadi-Mu. Seperti
benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami benar-benar rindu akan Engkau Tuhan? Apakah kami benar-benar haus akan Engkau Tuhan? Ampuni kami Bapa, ampuni kami setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang ambil alih semua kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada semangat? Amin. Masih kuat ya berdiri ya? Kita naikkan satu pujian. Kau Tuhan yang benar. Firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah, memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kesaksian-kesaksian dari kami Tuhan, yang percaya Tuhan,
bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sudah merencanakan yang indah buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Dan Kau rohi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami Tuhan yang mendengar, biar kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kita mendengar, kita naikkan pujian. Engkau Bapa yang mengasihi. Oh
kami di tempat ini boleh mendengar kesaksian Tuhan, boleh dikuatkan. Bahkan hari ini Tuhan kami mendengar suara kebenaran-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Urapi kami di tempat ini Tuhan, kuasai hati, kuasai pikiran kami, kuasai segala ruangan ini Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, roh jahat, setan, intimidasi itu yang mencuri kebenaran-Mu. Kami sepakat oleh kata hancurkan dalam nama Yesus Kristus, sehingga Engkau yang menguasai ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengar suara kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan langsung belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49 Bapak Ibu Saudara. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Kalau yang sudah dapat bisa bantu saya untuk bacakan 46 sampai 49. Saya persilakan Bapak Ibu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkannya dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih. Berbagai mendengarkan, melakukan, merenungkan serta yang memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang perikop yang namanya dua macam dasar. Yang pertama, dasar dibangun di atas batu, dan dasar yang dibangun tanpa tanah yang dibangun rumah yang dibangun di atas tanah tanpa dasar. Jadi dua macam dasar ini mengingatkan kepada kita bahwa jika kita membangun sebuah rumah, tentu pasti ada dasarnya. Nah, tema saya pada siang hari ini adalah dasar yang benar. Nah, memiliki dasar yang benar dan kuat tentu dalam pemikiran kita adalah tentang bagaimana bangunan itu kuat. Kita tidak mungkin membuat sebuah bangunan atau kita tidak mungkin membuat sebuah rumah jika kita tidak memperhatikan kekuatan bangunan tersebut. Tidak mungkin dong kita membangun sebuah rumah kita cuma kasih semen 2 sak, 3 sak, tidak mungkin Bapak Ibu. Pastinya semen akan melebihi daripada ekspektasi kita. Mungkin bisa 100, mungkin bisa 200, bahkan mungkin bisa 300. Nah, inilah yang saya maksud. Dalam membangun sebuah rumah, tentu kekuatan rumah itu harus kuat. Nah, bertahan lama, kokoh, dan tentu kita tidak takut bahwa sewaktu-waktu bangunan yang kita tinggali akan mengalami musibah atau bencana. Kita tidak lagi takut karena rumah kita itu kuat. Bahannya ori, bahannya bukan KW, bukan KW1, bukan KW2, apalagi KW3, tetapi ori, original pabrik. Artinya ada jaminan bahwa ketika kita memakai produk tersebut ada garansinya. Nah, di dalam dasar yang benar kita harus memperhatikan bangunan itu tersebut. Dalam meletakkan dasar yang kuat, tentu banyak hal yang harus kita korbankan. Kalau kita membangun sebuah rumah, pasti banyak kita korbankan. Belum lagi kita punya dana, belum lagi kita punya kerjaan, belum lagi kita punya macam-macam air mata, mungkin juga keringat. Bagaimana kita menyicil baik itu tanah, baik itu rumah kita nyicil itu, kita harus mengorbankan segala sesuatu dalam kehidupan pribadi kita supaya kita bisa mendapat bangunan tersebut. Nah, dasar yang saya maksudin atau rumah bangunan yang saya maksudin adalah rumah bangunan rohani kita sendiri. Dasar bangunan
adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, dasar yang sesuai firman adalah ketaatan. Ayat yang ke-46 tadi dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita bilang kita mengikut Tuhan, kita bilang kita percaya Tuhan, kita bilang kita suka bergereja, kita suka bersekutu sama Tuhan, tetapi kita tidak bisa taat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa taat perkataan firman, kita tidak bisa taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadi kita. Apa rumah rohani kita bisa bagus? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ketaatan sangat penting dalam kehidupan pribadi kita. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan, and why call ye me Lord, Lord, and doing things which I say. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dasar yang benar adalah meletakkan ketaatan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau di dalam pembangunan rumah rohani kita kepada Allah kita tidak bisa taat, maka rumah rohani kita tidak dapat bertahan lama. Kita tidak bisa membangun sebuah persekutuan ataupun membangun sebuah hubungan sama Tuhan kalau kita tidak taat. Kita cuma sebatas luarnya, tetapi hati kita tidak bisa taat sama Tuhan. Nah, dasar yang benar adalah meletakkan ketaatan kepada Tuhan. Rumah rohani yang saya maksudkan kalau di dalam kehidupan pribadi kita lagi, yaitu adalah hati kita. Kita buka Yesus 1 ayat 9, Bapak Ibu. Ini salah satu bantu saya, Yesus 1 ayat 9. Bisa bantu saya? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu tahu konteks ayat ini? Kenapa ayat ini dituliskan kepada Yosua? Tahu nggak konteks ayat ini kenapa? Karena pada waktu itu Yosua menyuruh penginta-penginta untuk melihat apa? Untuk menginta di kota Yeriko pada waktu itu. Di sana itu perlengkapannya itu besar. Mereka itu terlatih. Perlengkapan perang mereka itu tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa waktu keluar dari tanah Mesir itu kebanyakan bangsa Buddha. Jadi jiwa ataupun mental mereka itu adalah Buddha. Jadi suka yang namanya diperintah sama orang. Nah, begitu Yosua melihat bahwa bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu bangsa-bangsa yang sangat kuat, posturnya yang besar, badannya yang kekar, perlengkapan senjata mereka lebih lengkap, maka Yosua menjadi apa, Bapak Ibu Saudara? Seperti ayat ini. Menjadi apa? Tawar hati. Apa itu tawar hati? Yosua menjadi tawar hati dan kecut di hadapan Tuhan. Karena Yosua melihat terlalu besar bangsa Kanaan pada waktu itu. Rumah rohani Yosua pada waktu itu hatinya itu tidak kuat. Padahal Tuhan sudah bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada rencana besar yang Tuhan mau sediakan kepada kita ke depan. Tetapi kita tidak bisa kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Kita menjadi kecut, kita menjadi tawar. Tawar itu apa sih pengertian tawar? Tawar itu tidak ada rasa. Kita minum es teh tawar. Saya pesan es teh tawar. Kira-kira manis nggak? Tawar loh. Apa rasanya tawar? Ya tidak ada rasanya. Nah, ini yang saya maksud. Kalau di dalam kehidupan pribadi kita nggak ada rasa percaya sama Tuhan, kita nggak bisa membangun rumah rohani kita secara baik. Kita menjadi tawar sama Tuhan. Kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Kita tidak lagi yang namanya mengandalkan Tuhan. Harapan kita pun sudah pupus karena seakan-akan masalah kita terlalu besar, pergumulan kita terlalu hebat. Kita tidak lagi memandang Tuhan. Akhirnya kita menjadi kecut dan tawar hati. Kita menjadi takut. Rumah rohani kita tidak boleh takut, Bapak Ibu Saudara. Hati kita itu harus kuat. Karena kalau hati kita menjadi takut, hati kita menjadi rusak, hati kita menjadi salah, rohani kita itu tidak benar. Ada bangunan yang harus diperbaiki di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, proses menuju keberhasilan dalam Tuhan adalah memelihara hati kita dari setiap yang namanya kejahatan. Mungkin tawar hati itu biasa, tapi itu kejahatan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Saya sudah pimpin kamu dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian, itu sudah berapa kali mujizat, berapa kali tanda-tanda, tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh dan lain sebagainya, kasut apa segala macam. Tapi
bangsa Israel pada waktu itu masih ketakutan. Karena jiwa mereka, mental mereka, nah hati mereka itu belum sepenuhnya memandang Tuhan. Nah inilah yang saya maksud. Perjalanan rohani kita tidak akan mendapatkan keberhasilan kalau hati kita tidak pelihara. HP saja kita pelihara, rumah kita pelihara, hati kita tidak bisa pelihara dari yang namanya kejahatan. Bagaimana kita bisa mau membangun rumah rohani kita? Tidak bisa, Bapak Ibu. Sedikit saja dibuat terus dibuih, maki-maki orang. Wih, gila. Bagaimana kita bisa bertemu dalam Tuhan? Kalau hati kita saja kita tidak bisa pelihara dengan benar. Kemudian yang kedua, pikiran. Pikiran yang benar adalah memikirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali pikiran kita sulit Bapak Ibu kendalikan. Kenapa kita sulit mengendalikan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Mengapa? Karena hati kita terlebih dahulu jatuh di dalam dosa. Matius 9 ayat 4. Kita lihat satu, Bapak Ibu bisa bantu saya. Matius 9 ayat 4. Tolong satu orang. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Amin. Hati, kalau hati kita sudah memikirkan hal yang jahat, otomatis pikiran kita sudah ingin melakukan. Hati itu sebenarnya lebih kepada niat. Kita sudah lihat melakukan suatu kejahatan, muncullah pikiran-pikiran, gimana ya caranya? Hati kita yang menimbulkan segala kepahitan. Makanya pikiran kita membuat ayo kita jahati orang, ayo kita buat orang itu menyesal, ayo kita buat orang itu sampai benar-benar takut di hadapan kita. Itu yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi Yesus mengatakan pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Jadi jikalau hati kita bangun dan benar, maka pikiran yang benar dan kudus akan memperkuat rumah rohani dan tubuh kita. Hati dan pikiran itu satu paket, satu. Hati kita benar, pikiran kita benar. Tindakan sikap kita pasti benar. Tetapi kalau hati kita menjadi hati yang kejam, hati yang jahat, pikiran kita pun menjadi juga kejahatan. Dan segala sesuatu tindakan perilaku kita juga pun akan mencerminkan kejahatan itu sendiri. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Kita kembali di Lukas 6 ayat 47. Di situ dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badai banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dalam bahasa aslinya dikatakan Kai, Tidhimi, Temlius, Eri, Petra, yang berarti and let the foundation and rock, yang mengacu meletakkan dasar pada batu. Jadi dasarnya itu adalah batu, ada fondasinya. Jadi kalau kita injak ini, saya injak panggung ini ada batunya Bapak Ibu Saudara. Ini kuat, tidak bakal dulu, karena dasarnya di dalam batu. Nah, dasar yang diletakkan pada batu ialah apa? Firman Tuhan, suara Tuhan, perkataan Tuhan. Inilah yang saya maksud, bahwa di dalam rumah rohani kita Bapak Ibu Saudara, dasarnya harus kuat. Dasar yang kuat adalah mengenal Tuhan, memahami rencananya, bahwa di dalam pergumulan kita Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Mungkin kita mengalami pergumulan yang sangat hebat dalam rumah tangga kita, seperti yang tadi disaksikan beberapa teman-teman yang lainnya. Kita merasa beban kita berat. Kita merasa angin itu menggoncang di dalam rumah rohani kita, beban kita menjadi berat. Kita merasa kita tidak lagi kuat. Kita merasa semua masalah itu ada dalam kehidupan pribadi kita, sehingga untuk keluar dari masalah tersebut kita tidak bisa. Beban kita terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak selesai-selesai, belum lagi ada masalah baru yang datang. Nah, jika dasar yang kita bangun tanpa Tuhan, maka bisa jadi kita masuk dalam pembangunan tanah tanpa dasar. Siapa sih yang mau bangun rumah tangga mereka itu tidak ada Tuhan? Ada yang mau?
Kira-kira kalau rumah tangga yang dibangun tanpa Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mungkin bisa berhasil ya di luar kekristenan. Ada juga, tapi ya kita lihat. Nah, di sini yang saya maksud adalah tentang rumah tangga yang dibangun di dalam Tuhan. Jadi jika dasar yang kita bangun tanpa Tuhan, maka bisa jadi kita masuk dalam pembangunan tanah tanpa dasar. Yang berarti harapan kita tidak ada lagi. Berharap pun rasanya sia-sia. Iman apalagi semakin hari semakin luntur. Karena itu pengetahuan dalam firman sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman yang akan membangun hati kita semakin kuat. Bukan perkataan orang, bukan kesaksian saya dan saudara, bukan. Firman itu harus kita apa Bapak Ibu Saudara? Harus kita apa? Lakukan. Dan harus kita alami. Pendeta ngomong di depan, hamba Tuhan ngomong di depan, ya dia ngomong aja. Tapi kalau kita tidak alami, ya sekedar pengetahuan. Firman itu harus kita alami. Dan begitu kita mengalami, kita bisa bersaksi. Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, Tuhan itu bekerja dalam rumah tangga saya, Tuhan itu bekerja di dalam pekerjaan saya, Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan pribadi saya. Kita harus mengalami yang namanya Kristus itu sendiri. Kalau kita tidak mengalami Kristus, buat apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang pengetahuannya mungkin knowledge-nya mungkin lebih hebat daripada kita. Tetapi apakah mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka? Jarang Bapak Ibu Saudara. Mengalami Tuhan itu adalah pilihan dan panggilan Tuhan itu sendiri. Siapa yang sudah dipilih dan siapa yang sudah dipanggil pasti pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Baik dalam kesehatan kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi kita, dalam apapun. Itu yang saya maksud. Rumah rohani kita. Kita harus bangun dengan hati yang benar, dengan dasar yang benar. Nah karena itu firman harus kita alami, bukan membuat hidup kita, bukan dari perkataan saya, perkataan pendeta kita, mentor atau siapapun. Namun firman yang kita alami membuat hidup kita jadi semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara? Baca firman, itu caranya. Firman itu sudah tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu Saudara. Kita harus baca firman, kita harus mengerti maunya Tuhan lewat apa. Jadi kita bisa tahu, oh Tuhan ternyata bawa saya ke jalan belok kiri itu ternyata ada rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan bawa saya ke jalan sebelah utara itu karena Tuhan ada sesuatu yang Tuhan rencanakan kepada kita. Itu yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Firman yang harus menjadi penolong dalam kehidupan pribadi kita. Firman yang kita alami membuat hidup kita jadi semakin hari semakin mengenal Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam meletakkan dasar yang benar. Ialah firman yang menguatkan segala keadaan kita. Keadaan Pajem tadi dikatakan. Keadaan saya susah, kemudian hidup tanpa ayah, tidak pernah lihat ayahnya. Dia ajak sekolah minggu. Saya ingin dengar firman, tidak mungkin tidak dengar firman. Dan saya ingin firman yang didengar, dia alami. Begitu kan kita semua. Kita bisa bertemu karena kita dengar firman dan karena kita alami. Rahab dipilih oleh Tuhan Allah pada waktu itu bukan karena perkataan Yosua dan lain-lain, karena dia pernah mendengar bahwa Tuhan Allahnya orang Israel itu mengerengkan laut Tebrau. Sangat dahsyat. Dia mendengar firman itu lewat pendengaran. Jadi mulai dari pendengaran, setelah pendengaran di cross check timbullah yang namanya kepercayaan atau iman. Nah, Rahab percaya bahwa Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Nah, begitupun kita mungkin mendengar firman di tempat ini, kita imani, kita yakini suatu saat firman itu akan berbicara secara pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan pribadi kita. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam meletakkan dasar yang benar, ialah firman yang menguatkan segala keadaan kita. Jadi ketika ada badai datang, baik ekonomi, baik sakit penyakit, baik apapun itu, dalam pekerjaan apapun itu, utang piutang dan lain sebagainya, kita bisa kuat karena berdiri di dalam kebenaran dan firman Tuhan. Kita bisa kuat karena kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Oh Tuhan, saya sangat sedih, saya kehilangan. Oh Tuhan, waktu itu saya tidak tahu, ternyata Tuhan punya rencana yang terlalu besar. Waktu itu kenapa saya tidak bisa percaya? Ya itu tadi, karena kita bangun rumah rohani kita berdasarkan pengetahuan kita sendiri, berdasarkan kekuatan kita sendiri. Kemudian Lukas 6 ayat 49 dikatakan,
Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Siapa sih yang mau bangun rumah tanpa dasar? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak bertahan. Mungkin mau bangun rumah pun kalau secara jasmani itu fisik kita bangun sebuah rumah itu tidak sampai mungkin ya, sebulan, mungkin kurang lebih sebulan sudah rubuh dari dasar yang kuat. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan Boris Temios Oikodemeo Oikia ABK, yang berarti that without a foundation build in house upon the earth, yang artinya tanah tanpa dasar. Tanah tanpa dasar. Gimana itu tanah tanpa dasar? Perasaan tanah ya tanah aja, nggak ada tanah tanpa dasar. Nah, pengertiannya tanah tanpa dasar itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Seperti kayak membangun rumah itu bukan bahan-bahan bangunan. Jadi bahan-bahan yang sembarangan, bahan-bahan yang tidak SNI, bahan-bahan yang tidak masuk dalam kategorinya pemerintah supaya bisa disupport. Itu bahan-bahan yang membuat rumah kita bisa menjadi tidak tahan lama. Kenapa sia-sia membangun rumah tanah tanpa dasar itu? Kenapa sia-sia? Karena kita tidak mengerti sebuah rumah yang dibangun tanpa dasar akan rusak, baik bangunannya, tidak ada kekuatan, dan juga tidak mampu bertahan dalam membangun sebuah rumah. Dalam membangun sebuah rumah tangga harus ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi pemimpin terbesar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Nah, dalam membangun sebuah pekerjaan harus ada Tuhan juga dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bekerja tanpa Tuhan, kita menjadi pemburu-pemburu dolar. Kita jadi orang-orang yang lupa berdoa, lupa bersekutu. Dolar aja terus dicari, duit aja terus dicari. Akhirnya ketika kita dapat sesuatu, kita jadi sakit dan akhirnya mati. Buat apa kita punya uang? Habis. Itu berarti sama saja membangun kesia-siaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam membangun semua pekerjaan harus ada Tuhan dalam hidup kita. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang membangun rumah tangga mereka tanpa dasar. Akhirnya kita mendapati keluarga-keluarga mereka bercerai. Papa mama mereka bercerai. Ketika papa mereka bercerai, anak mereka tumbuh menjadi liar, menjadi tidak bisa diatur, menjadi bebal, tidak suka persekutuan, tidak mau datang ke gereja, menjadi bebal. Rumah tangga mereka bisa hancur karena fondasi mereka, ataupun rumah yang tanpa dasar itu dibangun jadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya kita mendapati mereka banyak yang melakukan sebuah kejahatan. Pekerjaan kita hancur, akhirnya kita mengalami yang namanya depresi dan stres, lalu menjadi gila. Banyak yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak kuat yang namanya beban, tidak kuat yang namanya permasalahan, tidak kuat dengan yang namanya kehidupan ini, rasanya lebih bagus yang mati. Karena kenapa? Firman itu tidak ada kekuatan dalam kehidupan pribadi kita. Fondasi kita tidak ada, dasar kita itu tidak ada. Bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi dunia ini kalau dasarnya kita tidak ada? Tuhan sangat penting dalam keluarga. Karena Tuhan Yesus mau saya dan saudara membangun rumah yang berdasar akan iman. Iman akan percaya sama Tuhan. Hari ini saya tidak makan, pasti saya beriman besok Tuhan akan sediakan. Hari ini masalah saya berat, Tuhan pasti akan selesaikan. Harapan, sepertinya kita melihat pergumulan, kita perhatikan ini. Kalau selama di dalam pergumulan kita perhatikan, rasanya kok lama sekali ya. Lama kok pergumulan ini tidak selesai-selesai. Kenapa Tuhan lama tidak selesai-selesai? Begitu kita dapat berkat sesuatu, cepat selesai. Kenapa? Karena fokusnya kita. Di dalam permasalahan kita wajib dengan yang namanya bersyukur. Bersyukur itu lawannya apa? Mengeluh. Tidak usah mengeluh. Karena mengeluh itu membuat kita menjadi semakin tidak bersyukur. Itu yang menjadi koreksi dalam kehidupan pribadi kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita jadi susah diatur, kita menjadi bebal, tidak suka dengar yang namanya firman Tuhan. Ada juga orang yang seperti ini. Dan saya pun juga seperti ini dulu, Bapak Ibu Saudara.
Kalau saya tidak mengalami sendiri, mungkin saya saat ini masih bebal. Mungkin Bapak Ibu juga pun pernah mengalami. Saat ini kita bisa menjadi bebal, tidak suka persekutuan, tidak mau bergereja, dan juga hidup kita masih dalam kejahatan. Kejahatan di dalam menyimpan yang namanya dendam, kejahatan yang menyimpan yang namanya kepahitan, kejahatan dalam segala perilaku tindakan kita. Akhirnya rumah rohani kita bisa rusak. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang benar. Kita tidak bisa hidup di dalam yang namanya kebenaran. Nah, kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, kita bisa dijadikan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Artinya kuat, mental kita kuat, jiwa kita kuat, hati kita lebih lagi kuat, dan iman kita terus tetap kita percaya sama Tuhan. Karena kita sudah bangun dasar yang benar di dalam kehidupan pribadi kita. Kita sudah bangun dasar yang sesuai dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, dan akan membuat kita berbalik kepada dasar yang benar, ialah dasar yang percaya Tuhan dalam segala keadaan. Rumah tangga harus dibangun dalam Tuhan, pekerjaan harus dibangun dalam Tuhan, pelayanan fokusnya adalah Tuhan, bukan orang-orang Bapak Saudara. Dan pergumulan kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dasar yang benar, maka iman dan percaya kita menjadi lebih kuat dalam permasalahan. Masalah di dalam ekonomi yang saya bilang dari tadi, dalam masalah apapun semuanya akan ditanggung dalam Tuhan, sesuai dasar yang benar dan kuat dalam perjalanan rohani kita. Jadi firman ini sangat penting dalam kehidupan pribadi kita. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa jika kita membangun rumah, kita tinggal pilih mau bangun rumah yang tanpa dasar atau mau bangun yang ada batunya. Batu itu apa? Batu itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan sebagai batu penjuru, membuatkan daripada kitab Yesaya. Yesus yang telah dibuang oleh bangsa-bangsa Israel tidak diterima pada waktu itu, akhirnya menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa lain yang percaya kepadanya. Nah, inilah yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Kita boleh hidup sesuai pilihan kita, tetapi kalau kita memilih kita hidup dalam Tuhan, niscaya hidup kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak pilih hidup dalam Tuhan, semua orang bebas memilih Bapak Ibu. Apakah kita mau membangun rumah tanpa dasar, ataukah kita bangun rumah yang ada di dalam Tuhan? Percaya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga dalam Tuhan itu memang banyak pribadi-pribadi yang seperti yang disaksikan oleh istri saya tadi. Selama kita 3 tahun menikah, saya baru tahu ternyata sifat aslinya kayak gini ya. Baru kelihatan. Baru kelihatan. Awal-awal tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tidak kelihatan Pak. Oh, lama-lama, begini ternyata. Gimana lagi? Sudah nggak usah, nggak bisa begitu. Kita sudah tanda tangan materai, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Nah, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki dasar yang benar di dalam Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus membangun sebuah rumah yang dasarnya di atas batu, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, singkat supaya kita bisa memahami dan mengerti. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita berdoa. Bapak Ibu, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan firman yang luar biasa bagi kami Bapak Ibu semua di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu Engkau sudah memakai dalam kehidupan pribadi kami. Kami mau Tuhan di dalam rumah tangga kami ada Engkau. Kami mau Tuhan dalam pekerjaan kami ada Engkau. Kami mau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan ada Engkau Tuhan. Supaya kami membangun rumah rohani kami ya Tuhan di atas batu, bukan di atas tanah yang tanpa dasar Tuhan, bukan di atas tanah-tanah yang lain, tetapi di atas Engkau Yesus Kristus. Sehingga di dalam pergumulan kami Tuhan, Tuhanlah yang menjadi penolong penopang, menjadi pengharapan bagi setiap kami anak-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini ya Tuhan, boleh kami sampaikan, Hamba mau sampaikan Tuhan, tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi iman, pengharapan dan kasih dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.
diberi berkat ketika kita tidur. Dan memang saya rasakan juga, artinya tidur itu bukan kita tidak berjuang, tapi ketika kita berjuang juga dan mujizat itu terjadi. Ceritanya begini, saya kemarin itu kan ada SMS dari BRI. Lah, saya itu sebelumnya itu dari warga EDMP itu kebetulan kita kan UMKM, jadi kita ada usaha, meskipun jual pecel apa-apa begitu kita punya usaha lah. Orang-orang ajak gini, ayo Bu, kita ada dari pemerintah itu UMKM, kita ke daerah Siola. Lah itu antrinya mulai jam 4 pagi mereka sudah antri dan sudah terlihat semua. Nah, saya gini, Bu, antrinya kayak gitu kayaknya enggak mungkin kita nanti bisa semaput di sana. Lah UMKM dari kita itu kan ada yang dari percetakan, kebetulan saya di catering seperti itu. Terus akhirnya saya dapat SMS itu bulan Juli ada transferan dari, saya nggak ada namanya, ada transferan nggak ada namanya dan saya nggak ngerti. Saya tanya ke BRI, ternyata nggak ada masuk di bank saya keterangannya, tapi nggak ada transferan itu. Akhirnya saya next gitu. Terus kemarin 2 hari saya dapat transferan lagi dari BRI. Jangan-jangan ini penipuan atau gimana gitu. Tapi saya coba ke BRI, saya tanyakan, Pak gimana, apa ini benar gitu. Oh ya Bu, benar gitu. Terus ini apa Pak, mau ditunggu aja. Terus setelah tanya-tanya, loh Bu nggak ada, nggak masuk di transfernya Ibu gitu. Loh nggak apa-apa Pak kalau memang nggak ada transferan ke saya, tapi jangan sampai nama saya sudah masuk tapi nggak transfer ke saya, ke lain orang, saya gitu. Saya butuh keterangan gitu. Terus akhirnya saya tunjukkan, oh nggak ada Bu, diabaikan aja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gimana yang di bulan Juli ini saya ada transferan seperti ini, saya tanya gitu. Karena saya memang nggak ngurus, UMKM itu nggak ngurus. Terus surat-surat nggak ngumpulkan, pokoknya nggak ngurus seperti itu. Ternyata saya tanyakan saya tanyakan di BRI, coba saya cek, ternyata masuk transferan itu. Jadi saya nggak ngerti dapat SMS itu dan memang masuk, yaitu berupa dari UMKM sekitar 2.400.000. Jadi puji Tuhan saya dapat berkat. Dan waktu itu 2 hari sebelumnya anak saya juga, saya mengalami juga berkat buat saya. Anak saya jatuh sendiri, ngerem menghindari orang dan giginya merotol, perempuan sampai babak belur. Jadi segala ujian itu kadang kayak orang kaget-kaget, tapi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan semuanya itu enggak di luar pengertian kita, di luar rencana kita. Jadi istilahnya kita yang penting doa, yang penting berharap, semua disediakan, intinya seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah saya pada hari ini, kau sertai mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kau berkati. Tuhan, hamba-Mu sudah melayani pada ibadah pada siang hari ini. Baik Tuhan Herman sudah memimpin puji-pujian, pasukan pakai rapi anakmu, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayan dalam kesehatannya, juga Tuhan untuk Tuhan Junior kita menyampaikan pesan firman-Mu. Semakin pakai rapi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayan, dalam kesehatan yang senantiasa. Apa yang mereka rindukan, kau sanggup memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau berkati anak-anak sedang bermain musik, kau berkati Bapak Medi, Zaman Terang, juga Pak Loro sedang bermain gitar. Kau berkati mereka, berkati dalam usaha rumah tangga mereka, dalam pelayanan kesehatan mereka senantiasa. Kau berkati Tuhan Yesus, melayani UTFCD, Saudara Stephen, juga
anakmu yang sudah berarti kolektan, sudah Michelle, dalam rekaman video memberkati Tuhan Yesus dalam Tuhan, dalam pekerjaan, dalam sekolah mereka, dalam pelayanan mereka, senantiasa tubuh-tubuh sama saudaramu, memberkati Tuhan sedang memberikan persembahan kolektor maupun diakonia, maupun persembahan perpuluhan, kau kembalikan berkatmu berlipat kali ganda. Yang sakit Tuhan kau sembuhkan, yang dalam masalah kau berikan jalan keluar. Terima kasih. Kau tutup bungkusi kami semua kuasa darahmu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, klien kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyebabkan, sakit, penyakit, orang jahat, dan segala gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dan segala magic, santet, serang balik, panah, kegelapan. Dan Tuhan kau curahkan berkat-Mu, berkat Tuhan, makanan, makan, kesehatan, mengenai sejahtera, penjagaan, perlindungan-Mu, sampai dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, untuk mereka yang saat ini tidak hadir, untuk keluarga Bapak Hendro dan Tri yang sedang mengalami kedukaan, kau akan lindungi senantiasa. Juga Tuhan, anak-anaknya yang tidak sempat hadir, untuk Bapak Martin yang keluar kota, juga kau jaga lindungi. Kau jauhkan kami semua Tuhan Yesus dari salah wabah, penyakit corona, dari penyakit menular, penyakit bahaya, penyakit mematikan, kau jauhkan masalah maut. Banyak Tuhan kau curahkan penjagaan perlindungan untuk kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, ini berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam kegelapan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena